Dan ternyata ketika udah di pabrik dia mengalami beberapa teror lah yang ada di pabrik. Buat ngomong karakter jadi Enda sendiri gimana sih kamu hidupin perannya dan sebagainya? Nah, aku ngerasa agak beratnya tuh karena harus dialeknya tuh harus Jawa Timur, bukan cuma Jawa doang ya, tapi specifically Jawa Timur. Terus ditambah untuk penampilannya juga Enda tuh beda banget dari aku aslinya. Kulitku tuh benar-benar digelapin beberapa ton ke bawah, di tanning dulu. Jadi setiap kali sebelum dan setelah syuting tuh ada proses sejam dulu dimana aku harus memakai si tanning creamnya sampai hapusnya juga gitu. Bukan berjemur apa? Nah udah berusaha berjemur tapi karena syuting jadi dan syuting kita kan malam jadi nggak bisa berjemur gitu loh, kebanyakan malam. Jadi akhirnya ya mengandalkan si tanning cream itu. Berarti kulit banyak banget perubahan. Iya berubah, terus juga ya dari kostum juga terbantu banget sih untuk menemukan karakternya. Selain itu ya itu sih mencari gestur gimana ya caranya untuk kelihatan seperti seorang guru. Kan beda kan pasti sama kota. Nah sedangkan aku dari lahir memang sudah tinggal di kota dan waktu itu memang ada input dari produser dan director tuh kayak kita tuh kurang menyerupai buruh pabrik gitu. Nah itu makanya ada prosesnya lagi dengan acting coach kita tentunya untuk mencari gimana ya kira-kira gestur body language-nya buruh seperti apa. Kayak saya waktu belajar di Alki kan tadi sempat cerita juga kesulitannya di situ. Nah kamu cara belajarnya tuh sama penduduk sendiri jadi pembaur atau gimana? Nah kita kebetulan sempat ada survei juga, langsung turun ke salah satu desa yang deket sama sebuah pabrik gula gitu, dan emang mereka juga jadi buruh musiman. Jadi tiap 3 bulan dalam setahun tuh mereka kerja di pabrik, dan kita juga sempat nanya-nanya beberapa warga di situ gitu seperti apa. Dan kalau itu sebenarnya kalau soal dialek lebih ke acting coach kita sih yang memang semuanya tuh ditranslatein. Tadinya dialognya tuh bahasa Indonesia tuh jadi full bahasa Jawa Timur, dan akhirnya aku lebih berangkat dari skenario-nya sendiri sih. Di sini ada kayak perlawanan buruh gitu nggak? Ada apa sorry? Perlawanan buruh. Perlawanan buruh. Ya dalam skenario-nya gitu. Kalau soal alur cerita kayaknya belum bisa spill sebanyak itu ya, takutnya spoiler. Ini syuting di mana Kak dan berapa lama Kak? Di mananya kita belum boleh spill, cuman berapa lamanya tuh kita total syuting tuh 31 hari Di sebuah di Jawa pokoknya. Gitu. mungkin sama syuting di pabrik itu juga kalau nggak salah ada yang jagung nggak panas banget kayaknya. Panas nggak ya? Lebih ke creepy aja sih. Dan kebetulan di pabrik itu tuh atapnya tuh bolong kosong. Itu pabrik udah nggak dipakai. Terus atapnya tuh kayak bolong-bolong. Jadi ketika hujan tuh kita beneran kena hujan di dalam pabriknya. Horor nggak tadi? Lumayan. Nah, hari pertama aku masuk ke dalam pabrik tuh lumayan berasa kayak kepalaku tuh sakit banget, kayak ditekan dari segala arah. Terus punggungku tuh berat banget syutingnya. Tapi setelah hari kedua ketiga tuh udah mulai mendingan. Struggle apa yang dirasa jadi buruh pabrik? Apa aja ya, yang mungkin kita beneran di lokasi tuh kan beneran pakai loji mes yang emang dipakai sama buruh zaman dulu gitu. Dan itu menurutku vibes-nya lumayan creepy tempatnya, terus juga sangat tua bangunan-bangunannya, jadi aku ngerasa kayak lebih keganggu, kayak debunya banyak, terus tempatnya juga kotor. Memang ada beberapa spot lokasi tuh yang tidak nyaman untuk kita gitu, cuman ya pada akhirnya itu yang membantu aku pribadi lebih dekat dengan karakternya. Kayak gimana sih buruh asli tuh harus bersinggungan dengan ini semua loh, harus datang ke pabrik seperti ini gitu. Jadi cukup membantu aku juga, dan salah satu hal yang aku lakukan untuk lebih dekat ke karakterku juga ketika syuting, aku sama sekali nggak pakai parfum, nggak pakai perawatan ya kecuali skincare ya, parfum nggak pakai, lotion nggak pakai, jadi benar-benar deodoran pakai untungnya. Saya takutnya ada yang tidak nyaman ya saya tidak pakai deodoran. Ya jadi supaya lebih berasa gue buruh beneran, dan memang ya maksudnya buruh tuh bau keringat, bau apa ya, make up tetap, cuman ya balik lagi digelapin kan tone kulitku, cuman memang itu juga make upnya tipis banget, cuma buat gelapin kulit aja gitu. Itu dari Mas Alwi apa kamu sendiri? Apa tuh? Yang buat nggak pakai parfum
Oh, nggak pakai. Aku sendiri sih, karena aku ngerasa apa ya kira-kira kita kan nggak boleh ngerasa kota banget gitu. Jadi ketika lepas dari semua hal-hal yang kita lakukan di kota, menurutku itu yang membuatku bisa lebih relate gitu sama karakterku. Kak, waktu jadi ibu sendiri suka ke bawah masih perannya nyampe kayak di rumah atau dia lagi nongkrong sama temen atau ke Bawa nggak ya? Mungkin gesturnya sih sedikit ya, karena di situ tuh beneran bungkuk banget, terus kayak nggak berani natap orang langsung ke mata. Kalau sekarang kan udah balik lagi ya, jadi udah berani. Kalau waktu itu tuh sempat kayak ada momen bungkuk jalannya, terus juga logatnya kayak sempat bawa-bawa dikit ya. jadi bisa belajar bahasa Jawa juga ya? Iya, sedikit-sedikit aku jadi ngerti bahasa Jawa sekarang. Jadi kalau orang ngomong Jawa bener-bener yang berantak gitu, aku lumayan bisa ngerti beberapa kata. Ada tuh bisa ngeliat hantu nggak sih? Kayak di trailer dia bisa ngeliat sosok. Si Enda? Bisa. Kalau kamu sendiri, Aku sendiri enggak sih. Dan baru kali ini, syuting kali ini aku ngerasain tadi energi negatif itu yang ada di pabrik. itu di hari pertama itu aja. Hari pertama masuk ke dalam pabriknya ya. Nah sebelumnya tuh kita banyak yang outdoor di luar. Nah ketika masuk tuh langsung berasa nggak tahu kayak dimensi beda gitu loh. Mungkin mereka yang memang stay di situ kan, dan kita kan mungkin kehadiran kita bisa jadi mengganggu mereka atau gimana. Karena sempat ada gangguan sedikit itu sampai kepala. Tapi setelah itu untungnya nggak. Ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan nggak selama syuting itu? Ya paling hal basic sih ya yang biasa diwanti-wanti tuh nggak boleh ngomong kasar, harus sopan. Dan di situ aku juga izin dulu sebelum masuk, atau kayak pas udah masuk tuh permisi ya mau syuting, niat kita baik di sini, kita nggak niat mengganggu siapapun. Kita cuma mau cari penghasilan di sini, ya udah gitu. Terus ya itu sih paling jaga sikap, harus tetap sopan gitu. Selama 31 hari syuting itu ada apa yang dirasain yang paling berat untuk dilakukan? Paling berat ya, seperti yang kalian tahu pasti Mas Awi itu setiap film tuh secara teknis dia naik level. Nah di film Pabrik Gula ini berasa banget, bahkan sampai ke pemain, bahwa secara teknis tuh berat. Ada beberapa adegan yang diambilnya tuh pakai sling. Bukan kita yang pakai sling, tapi kameranya pakai sling. Jadi kameranya ditarik-tarik. Jadi kalau seandainya ada satu miss pun, itu akan ngulang lagi dari awal. Nah menurutku beratnya di hal kayak gitu. Tapi setelah lihat hasilnya tuh bener-bener terlihat bahwa semua orang tuh kerja keras banget untuk menghasilkan film ini gitu ya. Jadi ya di situ sih tantangannya mungkin. Untuk Anda ada yang fisik banget nggak mungkin? Fisik banget, kalau di aku sih enggak untungnya. Kalau di teman-teman ada beberapa. Terus gimana kamu cope untuk selama 31 hari itu dengan sampai kena pusing segala macam bersama dengan teman-teman yang lain untuk bisa kayak tone down sedikit atau misalnya bisa menikmati beratnya syuting? Ya, balik lagi ke kekuatan doa sih menurutku. Kayak di situ banyak-banyak doa, minta kekuatan, dan pada akhirnya puji Tuhan dilancarin gitu. Aku pun bingung sekarang kalau mikir dari mana ya dapat kekuatan untuk menyelesaikan itu semua gitu, karena berat sekali gitu dengan kondisi lapangan yang ada lokasi di ladang, ada lokasi di loji, ada lokasi di kebun tebunya. Itu kan semua maksudnya bukan medan yang mudah ditempuh gitu ya. Makanya ya puji Tuhan sih, pada akhirnya sanggup juga. Sebelum baca tweetnya nggak? Apa? Baca tweetnya nggak sebelumnya? Baca thread, aku sempat melihat dikit sih di Instagramnya Simpleman, tapi setahu aku nggak kelar. Makanya dan karakter kita pun masing-masing nggak ada di threadnya. Ini kan dibuat sama Mbak Lele langsung. Makanya memang patokanku lebih ke skenario. Kak, syuting bareng sama Arbani dan Kak Erika sendiri chemistry-nya gimana? Moldingnya? Wah seru banget sih, menurutku ini ensemble cast yang sangat-sangat asik dan fun. Terus juga ada teman-teman komika juga yang ikut meramaikan. Jadi setiap hari di lokasi syuting tuh nggak ada ngerasa bosen atau jenuh gitu, karena mereka selalu ada untuk menghibur kita. Jadi di sela-sela take ya bercanda-bercanda aja gitu, entah siapa yang dibully, entah siapa yang nyelotok jokes apa gitu. Jadi menurutku chemistry sama mereka-mereka ini nge-flow aja sih. Akhirnya kita merasa okay, we're on this together gitu kan, sebagai buruh-buruh pabrik ini. Kita dipanas-panasin bareng di atas truk, yang kalian bisa lihat di trailer juga. Di atas truk kita beberapa hari tuh syutingnya juga.
udah kepanasan, hujan-kehujanan, sempat ada di truk tuh tiba-tiba hujan deras banget, terus kita semua kehujanan. Begitulah. Jadi kalau dikenang tuh banyak banget momen-momen yang seru. Enjoy ya Kak, enjoy banget. Tawarannya, tapi kamu udah tahu maksudnya, waduh ini kayaknya bakal berat banget atau kayak bakal biasa-biasa aja tuh, di luar ekspektasi. Ketika baca sinopsis sih udah langsung tertarik ya sama peran Endah gitu, karena Endah ini karakter yang sangat berlayer menurutku. Dia banyak peperangan pribadi juga di dalam kepala dia. Selain itu ya alur ceritanya sih di sinopsis belum ketahuan ya kayak akan seberat apa gitu. Terus pas memang langsung datang ke pabriknya baru ketahuan tuh, oh kita akan syuting di sini nih untuk 30 hari ke depan. Dan ya aku sih lebih enjoy aja sih, kayak enjoy the process, melihat teman-teman juga semua semangat, Mas Awi juga luar biasa semangatnya dengan semua tim juga. Jadi ngelihat semua orang kerja dengan passion jadi bikin